Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sukmawidayanto, NIM 171910201100, dari jurusan Teknik Elektro Universitas Jember. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Genetic Algorithms atau GA, di mana untuk tugas ini sendiri untuk memenuhi eh, tugas mata kuliah kontrol cerdas sistem kelistrikan. Oke, untuk uh, jurnalnya sendiri saya mengambil jurnal dengan judul Using Genetic Algorithms for Optimizations Turning Machining Process. Uh, untuk jurnalnya sendiri dari Dusan Petkovic dan Miroslav Radovanovic. Oke, mungkin untuk sedikit pengenalan mengenai algorithms. Genetic algorithm sendiri terinspirasi dari genetika dan seleksi alam dari teori evolusi Darwin yang ditemukan di Universitas Michigan, Amerika Serikat oleh John Holland pada tahun 1975 melalui sebuah penelitian dan dipopulerkan oleh salah satu muridnya yang bernama David Goldberg. Menurut teori tersebut, di alam terjadi persaingan antara individu dan individu untuk memperebutkan sumber daya alam yang langka, sehingga individu yang kuatlah yang akan mendominasi individu yang lebih lemah. Untuk pengenalan dari topik jurnalnya sendiri, yaitu Optimization of Cutting Parameter, merupakan salah satu permasalahan yang paling banyak dipelajari dalam proses permesinan. Parameter pemotongan dapat mempengaruhi masa pakai alat, waktu pengerjaan, dan juga biaya pembuatan. Penentuan parameter pemotongan yang optimal adalah tugas yang sangat penting dalam perencanaan proses pemesinan. Nah, untuk tujuannya sendiri, Genetic Algorithms atau GA dikembangkan dengan tujuan untuk meniru proses yang terjadi di alam. Dalam konteks machine learning, GA mengimplementasikan rules if-then pada kondisi yang berubah-ubah. Jadi ini merupakan diagram dari GA, di mana di sini ada input, kemudian akan di-generate di necessary populasinya, kemudian masuk ke evaluate fitness. Nah, setelah itu akan masuk ke pengambilan keputusan apakah input tersebut masuk kriteria optimalisasi. Jika iya, maka akan menjadi base individuals, kemudian akan menjadi output. Nah, jika tidak, maka akan dilakukan seleksi kembali, lalu di crossover dan dimutasi, sehingga akan dikembalikan ke evaluasi dan dikembalikan ke pengambilan keputusan seperti itu. Nah, untuk metodenya sendiri, Machining Optimization menyediakan optimal atau solusi untuk mendekati optimal dalam proses pemotongan. Prosedur dari optimization sendiri memiliki dua bagian. Yang pertama adalah mathematic modeling dari proses pemesinan, dan yang kedua adalah proses pencarian untuk minimalisasi dari objective function. Nah, ini merupakan objective function dari prosedur optimization sendiri. Kemudian di sini ada constant function, ada linear inequalities, linear equalities, nonlinear inequalities, nonlinear equalities, dan bound of variables. Kemudian selanjutnya untuk objective function dari model optimalisasi, pada saat optimalisasi dari proses beloknya biasanya terletak pada biaya pemesinan. Dalam suatu kasus, objective function adalah minimal biaya dari pemesinan. Biaya pemesinan secara langsung berkaitan dengan waktu pemesinan, di mana hal tersebut bergantung pada kecepatan potong dan umpan yang didefinisikan dengan persamaan berikut.
Nah, di sini ada persamaan di mana untuk C sendiri itu merupakan biaya dari pemesinan, kemudian CR merupakan overhead cost apabila ada cost berlebih, kemudian untuk TL merupakan non-productive time, kemudian untuk TM sendiri merupakan machining time atau waktu kerja, kemudian untuk T yang ada di sini ini merupakan to life, artinya masa kerja, masa alatnya. Kemudian untuk TD ini merupakan waktu untuk diganti pergantian alat yang digunakan. Dan untuk yang terakhir, untuk CA sendiri ini merupakan biaya per pemotongan, per proses pemotongan seperti itu. Nah, untuk pemilihan kombinasi material, alat potong, dan mesin, maka proses pemotongan menjadi optimal ketika biaya pengerjaan menjadi minimal atau seminimal mungkin dengan memperhatikan batasan pengoperasian dari variabel VC dan F. Nah, di sini ada beberapa parameter yang digunakan, itu ada constraint cutting tool ability, kemudian ada machine tool power, strength tool, kemudian stiffener workspace, kemudian juga ada minimal, kecepatan minimal, maaf, kemudian ada kecepatan putar maksimal, setelah itu ada minimal feed dan maksimal feed. Oke, dalam kasusnya sendiri di jurnal itu untuk datanya diketahui sebagai berikut, di mana diameter luar D sebesar 80 mm, itu diameter luar akhir D1 sebesar 68 mm, untuk kedalaman potong sebesar 6 mm dan dengan panjang 120 mm. Untuk kecepatan putar minimalnya itu sebesar 20 putaran per menit. Kemudian untuk kecepatan putar maksimal sebesar 2000 putaran per menit. Untuk pakan minimalnya sendiri sebesar 0,04 mm per rev. Sedangkan untuk pakan maksimal sebesar 9 mm per rev. Nah, ini nantinya akan digunakan sebagai nilai di modeling di MATLAB. Kemudian untuk kedalaman potong maksimal sebesar 14 mm dan masa pakai alatnya selama 15 menit, sehingga dapat diperoleh objektif fungsinya sebagai berikut. Nah, tadi untuk batasan pengoperasian itu memperhatikan VC dan juga F di sini. Nah, bagaimana untuk modelingnya di MATLAB sendiri? Di sini terbagi menjadi dua. Untuk scriptnya nanti ada turning cost dengan fungsi seperti ini, kemudian nonlinear constraints yang seperti ini. Ini merupakan nantinya akan digunakan di modeling pada MATLAB. Oke, mungkin ini sendiri sebagai optimization tool. Langsung saja kita simulasikan di MATLAB. Nah, di sini saya sudah menyiapkan turning cost tadi dan juga nonlinear constraints. Nah, bagaimana cara memanggil optimization tool-nya? Kita langsung ketik di sini optim tool di command window, kemudian akan muncul. Nah, di sini kita setting ke genetic algorithm dan kita tulis di sini turning cost sebagai fitness function-nya. Untuk variabelnya kita tulis 2. Nah, nomornya di sini tadi digunakan 5,03 dan 0,04 sesuai yang diketahui di data tadi. 5,03 sampai 0,04. Nah, untuk nilai atasnya itu 502,65 sampai
9. Oke, untuk non-linearnya kita tinggal menulis di sini non-linear constraint. Oke, sekarang kita tinggal klik start di sini. Oke, untuk iterasinya sejumlah 3, melakukan 3 iterasi, kemudian diperoleh di sini poin dengan nilai yang pertama, optimalisasinya sebesar 55,908, kemudian yang kedua 1,474. Nah, ini sebenarnya bisa menampilkan grafik untuk GA-nya, genetic algorithm-nya, cuma karena keterbatasan dari MATLAB yang saya gunakan, jadi mungkin itu yang menyebabkan grafiknya tidak muncul seperti itu. Untuk MATLAB-nya saya menggunakan MATLAB 2013A. Oke, mungkin untuk conclusion-nya dari percobaan yang sudah dilakukan, genetic algorithm atau GA merupakan salah satu metode optimasi modern untuk menemukan nilai optimasi dengan banyak variabel input, seperti yang sudah dimodelkan pada training machining proses. Jadi GA ini dapat melakukan optimasi, menemukan nilai optimasi dengan banyak variabel yang diinputkan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.